Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Strater. Apa kabar nih kalian? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat ya, apalagi di waktu new normal seperti sekarang ini. Kali ini, saya akan seru dari podcast-podcast sebelumnya, karena kita bakalan bahas tentang gimana sih kuliah kita beberapa bulan terakhir ini. Apalagi nih, udah ada yang full offline. Sebelum saya mulai, nggak lupa dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus kenalan. Saya Nurhani Sitiya sebagai MC untuk podcast kali ini yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong tentang kuliah offline, saya harap teman-teman lebih bisa enjoy dengan kehidupan kampus dibandingkan saat online. Apalagi kaum jompo seperti kita yang mungkin lebih banyak rebahannya nih saat online. Karena hal tersebut, kami dari Kastrat mengusung tema podcast kali ini, kuliah kembali offline, bagaimana perasaan mahasiswa? Seiring berjalannya waktu, mahasiswa aktif farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram mulai beradaptasi kembali dengan kuliah offline. Seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Terkait hal tersebut, pasti banyak menimbulkan rasa pengalaman yang mungkin baru dirasakan oleh mahasiswa yang melakukan kuliah offline. Oleh karena hal itu, kami dari Kastrat HMS ingin mengangkat beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan atau curahan hati dari mahasiswa farmasi Universitas Mataram. Dengan diadakannya podcast ini, diharapkan dapat menjawab aspirasi serta pertanyaan yang ada dalam benak mahasiswa farmasi saat pembelajaran offline berlangsung. Nah, buat teman-teman yang penasaran, apa aja sih pertanyaan dan aspirasi dari mahasiswa farmasi? Tetap stay tune bersama kami, karena kami akan membahas hal tersebut secara tuntas dan jelas tanpa katanya-katanya. Bersama narasumber, sekaligus Ibu Kapolri kita tercinta yang sangat luar biasa, yang telah membersamai kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Apoteker Adriana Rosmalina Hidayati, S.Pharm. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Yusuf. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat semua ya, mahasiswa farmasi yang saya banggakan. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena banyak banget Ibu dari teman-teman mahasiswa farmasi yang memiliki pertanyaan terkait kuliah offline yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini. Tentang fasilitas, waktu, maupun kondisi yang dirasakan oleh mahasiswa farmasi. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan aspirasi yang mewakili teman-teman dari mahasiswa farmasi. Mungkin kita langsung mulai, Bu ya? Boleh. Yang pertama nih, bagaimana sih cara kita membangun literasi sekaligus membangun jiwa sosial yang dimiliki oleh mahasiswa farmasi? Apakah ada tanggapan dari Ibu terkait hal tersebut? Baik ya, jadi mungkin saya juga dulu pernah menjadi mahasiswa farmasi ya, dan kita tahu banget sibuknya menjadi mahasiswa farmasi itu dari praktikum ke praktikum, dari tugas ke tugas, sehingga kayaknya mungkin waktu untuk diri sendiri itu kayak kurang. Makanya tadi Yusi juga bilang jompo gitu ya, tapi kalau Yusi jompo saya apa? Mungkin fosil gitu kali ya. Jadi bagaimana cara membangun literasi itu memang harus dari lingkungannya juga, gitu ya. Jadi kalian apa terutama yang angkatan baru ya, saya emang concern ke angkatan 2020 dan 2021. Kenapa? Karena mereka sama sekali belum pernah merasakan kuliah offline. Ya, mereka adalah angkatan pandemi kalau ngomongnya seperti itu. Itu selama ini mereka soliter sendiri di kamarnya kuliah. Kalaupun ada tugas, mereka harus menyelesaikan secara jarak jauh dengan teman-temannya. Kita sangat dipahami gitu ya. Sehingga alhamdulillah sekarang kita sudah bisa offline, sehingga saya rasa untuk membangun suasana, meningkatkan ya literasi dari mahasiswa farmasi ini gampang. Misalkan kalian akhirnya sekarang bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, mulai bisa menemukan mana yang cocok. Misalkan Yusi lebih suka sama siapa gitu, buatlah suatu kelompok belajar. Ya kalau saya seperti itu, dan saling sharing. Misalkan hari ini kita bahas jurnal apa ya, atau hari ini kita bahas materi kuliahnya siapa gitu, misalkan saya sebagai dosen botani misalkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Strater. Apa kabar nih kalian? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat ya, apalagi di waktu new normal seperti sekarang ini. Kali ini, saya akan seru dari
podcast-podcast sebelumnya, karena kita bakalan bahas tentang gimana sih kuliah kita beberapa bulan terakhir ini. Apalagi nih, udah ada yang full offline. Sebelum saya mulai, nggak lupa dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalan. Saya Nurtahan Nisya sebagai MC untuk podcast kali ini yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong tentang kuliah offline, saya harap teman-teman lebih bisa enjoy dengan kehidupan kampus dibandingkan saat online. Apalagi kaum jompo seperti kita yang mungkin lebih banyak rebahannya nih saat online. Karena hal tersebut, kami dari Kasrat mengusung tema podcast kali ini, kuliah kembali offline, bagaimana perasaan mahasiswa? Seiring berjalannya waktu, mahasiswa aktif farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram mulai beradaptasi kembali dengan kuliah offline. Seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Terkait hal tersebut, pasti banyak menimbulkan rasa pengalaman yang mungkin baru dirasakan oleh mahasiswa yang melakukan kuliah offline. Oleh karena hal itu, kami dari Kasrat HMF ingin mengangkat beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan atau curahan hati dari mahasiswa farmasi Universitas Mataram. Dengan diadakannya podcast ini, diharapkan dapat menjawab aspirasi serta pertanyaan yang ada dalam benak mahasiswa farmasi saat pembelajaran offline berlangsung. Nah, buat teman-teman yang penasaran, apa aja sih pertanyaan dan aspirasi dari mahasiswa farmasi? Tetap stay tune bersama kami, karena kami akan membahas hal tersebut secara tuntas dan jelas tanpa katanya-katanya. Bersama narasumber, sekaligus Ibu Kapolri kita tercinta yang sangat luar biasa, yang telah membersamai kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Apoteker Adriana Rosmalina Hidayati, S.Pharm M.Pharm. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Yusuf. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat semua ya, mahasiswa farmasi yang saya banggakan. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena banyak banget Ibu dari teman-teman mahasiswa farmasi yang memiliki pertanyaan terkait kuliah offline yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini. Tentang fasilitas, waktu, maupun kondisi yang dirasakan oleh mahasiswa farmasi. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan aspirasi yang mewakili teman-teman dari mahasiswa farmasi. Mungkin kita langsung mulai, Bu ya? Boleh. Yang pertama nih, bagaimana sih cara kita membangun literasi sekaligus membangun jiwa sosial yang dimiliki oleh mahasiswa farmasi? Apakah ada tanggapan dari Ibu terkait hal tersebut? Baik ya, jadi mungkin saya juga dulu pernah menjadi mahasiswa farmasi ya, dan kita tahu banget sibuknya menjadi mahasiswa farmasi itu dari praktikum ke praktikum, dari tugas ke tugas, sehingga kayaknya mungkin waktu untuk diri sendiri itu kayak kurang. Makanya tadi Yusi juga bilang jompo gitu ya, tapi kalau Yusi jompo saya apa? Mungkin fosil gitu kali ya. Jadi bagaimana cara membangun literasi itu memang harus dari lingkungannya juga, gitu ya. Jadi kalian apa terutama yang angkatan baru ya, saya emang concern ke angkatan 2020 dan 2021. Kenapa? Karena mereka sama sekali belum pernah merasakan kuliah offline. Ya. Mereka adalah angkatan pandemi kalau ngomongnya seperti itu. Itu selama ini mereka soliter sendiri di kamarnya kuliah. Kalaupun ada tugas, mereka harus menyelesaikan secara jarak jauh dengan teman-temannya, kita sangat dipahami gitu ya, sehingga alhamdulillah sekarang kita sudah bisa offline, sehingga saya rasa untuk membangun suasana meningkatkan ya literasi dari mahasiswa farmasi ini gampang. Misalkan kalian akhirnya sekarang bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, mulai bisa menemukan mana yang cocok, misalkan Yusi lebih suka sama siapa gitu, buatlah suatu kelompok belajar ya, kalau saya seperti itu, dan saling sharing. Misalkan hari ini kita bahas jurnal apa ya, atau hari ini kita bahas materi kuliahnya siapa gitu, misalkan saya sebagai dosen botani misalkan seperti itu ya. Oke, kemarin Bu Anggi ngajar ini, kan biasanya kalau saya suka mesen harus baca, karena dan biasanya dosen pun sudah sebenarnya memberi trigger kepada seluruh mahasiswa untuk kalau kalian lihat RPS ini upload itu di bawah juga ada buku-buku yang seharusnya kalian cari atau jurnal-jurnal. Nah, pertanyaan saya, dicari nggak, dibaca nggak, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa secara bergantian, nah nanti saling menceritakan. Misalkan Yusi punya 6 orang dalam satu kelompok itu,
oke, saya sudah baca halaman 1, bab 2, bab 3, itu saya menceritakan ya. Kemudian memang jangan takut sama ini jurnal-jurnal asing atau literatur berbahasa Inggris gitu misalkan, karena memang pada akhirnya kita sudah di revolusi 4.0 ini mau nggak mau kita harus go internasional gitu, kan hanya kita yang go internasional, tapi mahasiswa farmasi juga harus gitu. Jadi ya mulai membaca. Kalau memang tidak terbiasa ya bisa dimulai dari yang hal kecil. Misalkan kita punya kamus istilah kedokteran, ya walaupun farmasi kan di bawah kesehatan gitu ya. Jadi mulai pertama mengenal istilah-istilah dulu yang sebenarnya penting buat mata kuliah tersebut, seperti itu. Kemudian ya secara bergantian bersama-sama ini. Jadi atau kalau mau bisa juga tanya langsung ke dosennya, misalkan ada nggak jurnal yang kami perlu baca. Jadi ini mahasiswa gitu ya, bukan siswa sekolah gitu ya, sehingga memang harus ada peran aktif dari mahasiswa itu sendiri juga untuk mengembangkan dirinya. Jadi untuk literasi seperti itu memang harus dimulai bertahap dan harus memaksa diri. Oke, misalkan satu minggu satu jurnal pertama gitu, atau mungkin 1 bulan 1 jurnal. Lama-lama nanti bisa 1 minggu 1 jurnal, akhirnya 1 hari 1 jurnal. Kan dari kecil-kecil ini lama-lama menjadi bukit. Ya. Nah, terus untuk jiwa sosial pun saya rasa sebenarnya banyak sudah melihat ya, walaupun kemarin saat online pun kalian saat ada teman perpisahan teman bersuka, itu kan kalian sudah saling support. Bahkan kemarin kita sempat lockdown ya pada saat KSK, itu kan pada saat KSK sempat lockdown, terus alhamdulillah juga dari HMS dan dari teman-teman tiap saya pantau mahasiswa sudah teman-teman sudah backup, teman angkatan sudah backup. Jadi mungkin jiwa sosial itu sebenarnya ada, cuma belum muncul. Yang pesan saya satu, kalian di sini memang sudah utamanya adalah belajar. Tapi mungkin seperti memes yang banyak, study hard, play harder gitu. Jadi harus ada tetap porsi main-mainnya. Kalian jangan hanya fokus mencari nilai bagus apa segala macam, itu memang mungkin sudah tentang kalian sendiri, tentang itu silahkan dipenuhi, tapi untuk tentu kita harus saling bersosialisasi ya, kemudian membiasakan diri bekerja dalam teamwork. Kalau kemarin kayaknya bagi-bagi tugas dikumpulin gitu ya, terus ya sudahlah nyambung apa enggak bodo amat gitu kan. Itu ya. Tapi sekarang kalian bisa lebih saling bersosialisasi satu sama lain, karena memang sebagai mahasiswa farmasi itu nggak bisa berdiri sendiri, ada kelas pasti butuh kelas ya, seperti itu. Teman seangkatan pasti saling membutuhkan gitu. Jadi kalau bisa saya selalu putar ke setiap angkatan, masuk bareng, keluarnya bareng. Gitu ya. Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Ibu. Ini tuh banyak menjadi pertanyaan dari mahasiswa angkatan 21 khususnya terkait pembagian kelas. Kenapa kita tuh dibagi menjadi 2 bagian besar begitu, Bu? Apakah ada alasan khusus terkait hal tersebut? Mungkin bisa dijawab. Baik ya. Jadi bagi kalian kelas besar gitu ya. Tapi kalau berdasarkan peraturan di universitas sebenarnya di bawah 60 itu kelas kecil. Karena kelas besar itu 150 ke atas. Jadi ada kelas besar itu kalau nggak salah di bawah 50. Kemudian kelas sedang itu 50 sampai 100, di atas 150 itu dianggap kelas besar. Jadi sebenarnya ini adalah kelas kecil. Mungkin kalian juga yang di SMA ingat ya, teman kelasnya rata-rata sekitar 40 sampai ini masih termasuk kelas kecil. Dan ini juga sesuai dengan perbandingan dosen dan mahasiswa yang dipersyaratkan di standar. Jadi kita pada saat kita menyelenggarakan suatu pendidikan itu kita dasarnya adalah SNPT gitu ya, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Jadi kita tidak serta-merta. Mungkin yang untuk 21 kemarin di awal ya sempat dibagi 3, mungkin lebih enak. Jadi berasanya kelasnya kecil gitu ya. Nah, kami juga angkatan sebelumnya itu paling satu kelas juga di bawah 40, karena baru pada angkatan 21 ini kita menerima mahasiswa 98, sekarang 6 mengundurkan diri, tinggal 92, jadi dibagi masih di atas 40. Cuman memang kami juga merasa bahwa misalkan terkait pelaksanaan praktikum itu kelasnya terlalu dengan kondisi ruangan yang kami punya gitu, sehingga mungkin memang ke depannya ada wacana gitu ya, bahwa akan kembali 3 kelas lagi untuk angkatan 21. Tapi kalau angkatan dari 20 sampai 18 itu kami tetap masih membagi 2, karena mereka angkatan cuma maksimal 70 kalau nggak salah. Jadi bukan kelas besar, jumlahnya mungkin terlihat banyak, tapi dari kelas kecil. Karena mungkin dari teman-teman juga merasakan susah begitu, Bu, untuk beradaptasi kembali dengan teman-teman yang baru. Gitu. Ya itu adalah ini. Nah kembali lagi tadi ke jiwa sosial. Jiwa ini memang bisa kan kalian juga nggak ngerti ya mau kerja sama siapa. Ya. Dan biasanya farmasi itu tidak, kalau kayak saya ini sudah diundang ya ibaratnya sampai nenek-nenek nanti saya akan miskin gitu kan ya. Karena PNS gitu ya. Tapi misalkan kalian yang kerja di industri, kalian tuh fast moving
orang-orangnya, akan tetap bergantian, sehingga tidak bisa jadi alasan bahwa kami harus ditutup untuk beradaptasi secara cepat gitu. Jadi ya anggap saja ini latihan bagaimana nanti di dunia kerja kalian akan banyak, mungkin kalian sendiri yang berpindah-pindah atau orang di sekitar kalian itu yang berpindah-pindah. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini tuh pertanyaan yang banyak banget dirasakan sama, mungkin bukan mahasiswa 21 aja, sama kakak adik kita juga dirasakan. Dan juga ini pertanyaan paling banyak ditanyakan di Google Form maupun di aspirasi yang sudah kita berikan, yaitu terkait pelaksanaan sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat di prodi kita, sedangkan musola yang ada di sini tuh masih kecil gitu Bu. Terus juga karena waktu sholat dengan waktu pembelajaran kita itu lumayan mepet Bu. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, jadi memang ini juga jadi perhatian saya, karena saya nggak setiap hari ngeliat yang di lantai 3 dan lantai 4, tapi di student zone kita di lantai 2 banyak sekali digunakan untuk sholat. Kemudian memang kami akui bahwa karena masa pandemi, musola kami agak terbengkalai, kotor apa segala macam gitu ya, dan tidak ada pintu. Kemarin atas saran juga dari SHI yang informasi gitu ya, itu waktu itu dibuatkan pintu. Jadi mungkin kalau insya Allah sih minggu depan itu kalian sudah bisa menggunakan musola yang ada di bagian belakang prodi. Sudah kami renov lah ya, sehingga itu layak. Memang kecil ukurannya, tapi ada beberapa hal yang membuat kenapa kami nggak bikin musola yang besar. Satu, kami lingkupnya adalah prodi. Biasanya yang memiliki musola adalah fakultas ya, dan kita punya musola besar di Fakultas Kedokteran, tapi mungkin memakan waktu ini jauh gitu ya. Dan kami punya masjid universitas, Masjid Darul Hikmah, itu juga saya rasa kayaknya saya lihat hampir semua pakai kendaraan motor apa segala macam, aksesnya gampang. Jadi dari tahun ke tahun memang ini menjadi pertanyaan, tetapi kalau dari kami kemarin di ACDC, fasilitas kami untuk sholat itu sudah memadai, karena kami punya masjid yang besar, fakultas juga punya musola yang besar, dan kami punya ruangan yang ada di belakang. Jadi kalau masalah waktu yang mepet, kayaknya itu mahasiswa farmasi Indonesia Raya kayaknya memang permasalahannya adalah sama ya. Sehingga memang di situ ya manajemen waktu ya dari kalian juga harus diinikan. Cuman kalau saya menjadwal gitu ya, kami menjadwal di prodi itu tidak, biasanya seharusnya tidak ada yang berturut-turut. Pasti kalaupun berturut-turut itu 2 berturut-turut terus ada jeda dulu. Sehingga memang kami memikirkan bahwa mahasiswa butuh istirahat, butuh refreshing, karena kalau misalkan dari pagi sampai sore kuliah, saya rasa juga useless gitu ya, nggak masuk. Jadi mungkin itu, jadi silakan mulai ini karena Sabtu ya, jadi mulai Senin gitu ya, silakan kalian bisa menggunakan pola prodi di bawah gitu ya, tapi sambil ya kalau mungkin yang laki-laki yang mudah gitu bisa ke masjid. Nah, itu teman-teman buat yang udah nanya nih, buat tanya banget teman-teman yang nanya, itu jawaban dari Bu Angki terkait hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apakah ada tambahan skill lab untuk teman-teman atau untuk kita nih mahasiswa yang melakukan praktikum secara online, dimana kita ketahui kalau kita online itu kan kita cuma ngelihat doang gitu, nggak kita pegang, jadi mungkin bisa lupa terkait hal tersebut. Nah, gimana tanggapan Ibu? Kebutuhan untuk hands-on pada saat praktikum artinya ya. Jadi terutama angkatan 21 ini kalian mendapatkan praktikum farmasi yang baru ya. Jadi ini spesial kalian ya, merasakan pertama kali. Cuman memang bagaimana kami juga terapkan di angkatan 19 gitu ya, karena ada beberapa materi praktikum yang nggak dapat, akhirnya untuk mengejar ketertinggalan gitu ya, kalau kita menggunakan satu waktu khusus untuk melakukan skill lab itu nanti kan dalam saat libur ini mahasiswa satu butuh liburan ya kan. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga ada yang butuh KSA, kuliah semester antara ya. Jadi kami tidak menemukan waktu yang pas, tetapi kami sudah baik dari prodi gitu ya, baik dari prodi maupun dari fakultas ya, sudah menekankan kepada para pengampu lab sekiranya mana skill yang penting untuk dikuasai oleh mahasiswa itu tolong dikejar ketertinggalannya, dimasukkan ke dalam praktikum yang sudah berjalan. Jadi kalau yang insya Allah yang angkatan 21 nggak terlalu banyak yang harus kami kejar ketertinggalannya gitu ya. Mungkin yang angkatan 20 agak lumayan, dan kemarin angkatan 21 kalau nggak salah juga sudah sempat kan kita lakukan tour lab pada saat zaman kepala labnya masih Pak Iman gitu ya. Itu salah satu cara bagaimana kan saya ngelihat ya postingan kalian yang senang meracik apa segala
dan saya juga sempat mendampingi untuk yang biologi waktu itu kalau nggak salah. Nah, untuk yang angkatan 2019 itu misalkan di mata kuliah psikologi itu sudah kami rangkum gimana caranya biar hands on ini bisa berjalan dengan baik, ini ada penguasaan. Cuman memang kemarin karena di awal semester kami kembali online full gitu ya, sehingga praktikum berjalan hibrid. Ya memang banyak sekali keluhan dari yang hibrid, terutama yang nggak kebagian ke kampus gitu ya. Cuman ya bersabarlah gitu ya, karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk waktu itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang setelah UTS itu kan banyak yang sudah full offline praktikumnya, sehingga sesuai pesanan kita juga ke para pengampu gitu ya, semoga memang bisa mengejar ketertinggalan. Dan kalau kalian merasa tidak punya keahlian, nah ini yang kita tuntut dari mahasiswa kita, pick up lah ke dosen, misalkan butuh cara apa, misalkan saya nggak bisa pakai mikroskop, saya nggak pernah ngomong, kita memberikan kok kesempatan untuk mahasiswa itu belajar apa yang mereka butuhkan. Cuman kalau kita nggak tahu, jadi ini yang mahasiswa PA saya pasti tahu, saya selalu mengajarkan mereka untuk banyak-banyak komunikasi dengan dosen pengampu, sehingga dosen pengampu tahu kebutuhan kalian itu di mana, kekurangan kalian pada saat sudah disampaikan itu di mana. Kita itulah kita yang ya. Itu ya teman-teman jawabannya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan kelima, apakah di prodi bisa disediakan loker untuk mahasiswa? Apakah ada rencana gitu dari prodi untuk menyediakan loker? Seperti yang kita tahu anak farmasi itu bawaannya tuh berat-berat banget, apalagi buat kakak-kakak yang di lantai 3 pasti aduh ngos-ngosan banget tuh bawa tas yang berat kayak gitu. Kalau lantai 4 ya ngos-ngosan ya. Ada 3 aja. Oh iya. Oke. Jadi unfortunately kami sampaikan belum ada saat ini wacana untuk menyiapkan loker buat mahasiswa, tapi terima kasih ini ya aspirasi mahasiswa ini bisa menjadi masukan gitu ya, sehingga memang semoga nanti bisa kita wujudkan bersama-sama gitu ya, karena memang loker ini penting banget. Saya juga dulu ngalamin kuliah semester 1 sampai 4 kampus saya belum punya loker, semester 5 punya loker, ngerasain banget perbedaannya gitu di ini. Jadi ya terima kasih untuk itu kami jadikan masukan di prodi. Terima kasih kembali Bu. Ya. Kemudian apakah tidak ada pendampingan khusus untuk mahasiswa yang akan melakukan perlombaan, misalnya agar tidak capek gitu untuk mencari dosen pembimbing dalam melakukan perlombaan? Oke, jadi untuk mahasiswa yang akan berlomba itu, nah di sini yang butuh komunikasi. Selalu masalahnya adalah komunikasi ya, karena saya beberapa kali membimbing lomba itu memang sama seperti penyelesaian tugas akhir, pembimbingan lomba itu juga butuh chemistry antara yang membimbing dengan yang membimbing gitu ya. Jadi kalau pendampingan khusus biasanya kayak kemarin semester yang lalu gitu ya, ada acara situasi kalau saya nggak salah itu ada surat lomba memang langsung oleh prodi sebelumnya itu sudah langsung dibagi untuk membimbing, jadi tidak hanya pada saat lomba itu ada, jadi pendampingan itu ada. Tapi misalkan kan banyak juga kemarin sempat angkatan 2019 yang tahu ya Kak Iji dari Sinda gitu, mereka memang mencari dosennya gitu ya, sehingga minta dibimbing. Jadi insya Allah sih dosen-dosen ini senang kok kalau diminta bimbingan, kami ini tidak update tentang kegiatan perlombaan yang ada di sekitarnya. Jadi biasanya nanti memang menghubungi dosen dan nanti itu untuk masalah dosen membimbing itu bisa diselesaikan bisa kami sediakan. Gitu. Ada sih, nanti bisa tanya pengalaman beberapa kakak-kakak kalian yang sudah ikut PKM, misalnya mungkin awalnya memang agak susah dalam mencari pembimbing, karena kadang nah ini juga pembimbing itu juga harus melihat gitu kan, apakah yang akan dilombakan itu sesuai dengan keahlian beliau. Gitu. Jadi tapi biasanya sejauh ini kayak untuk pembimbingan PKM, terus beberapa lomba itu tidak pernah ada dosen yang menolak sama administrasi. Kecuali kalau memang karena kesibukan kemarin memang agak susah, tapi ya bisa aja. So ya teman-teman, berarti kita bisa langsung menghubungi dosen yang mungkin mumpuni gitu, bisa melakukan tugas sesuai dengan perlombaan tersebut. Kemudian Ibu, pertanyaannya terkait beasiswa nih. Apakah kita bisa meminta surat rekomendasi beasiswa? Nah, terus kita tuh harus mintanya kemana? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk mendapatkannya dari mahasiswa? Gitu. Oke, syarat khususnya cuma satu, jangan mendadak. Misalkan kalian butuh suratnya besok, baru kalian minta hari ini, kami mohon maaf
jam gitu ya hanya untuk mengurus surat. Jadi syaratnya cuma satu, jangan mendadak. Kalau kalian butuh surat, ya, misalkan kalian nggak tahu formatnya, terutama mungkin yang angkatan 21, 20 gitu ya, tidak tahu formatnya, itu kalian bisa menghubungi Kak Hifsul, Mas Hifsul ya. Nah, itu beliau yang akan mengurus segala persuratan yang ada di prodi ya. Jadi nanti kalian bisa mengajukan surat ke Mas Hifsul ya, kemudian nanti akan diproses secara administratif oleh prodi, sehingga biasanya saya kasih waktu, biasanya surat itu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi jangan minta 1 kali 24 jam, hari ini menyerahkan, besok jadi gitu ya. Jadi seperti itu, tapi silakan untuk segala surat rekomendasi, baik untuk beasiswa atau yang lain-lain juga itu kalian bisa, misalkan kalian butuh ini juga transkrip nilai, tidak hanya rekomendasi gitu, transkrip nilai, maka itu bisa kita serahkan. Keterkadang beasiswa itu untuk rekomendasi itu tidak hanya dari prodi, tetapi dia bisa minta dari dosen pembimbing akademik atau mungkin dosen pembimbing skripsi, pembimbing TA gitu, sehingga nanti biasanya ini sebenarnya itu jangan mendadak gitu ya, sehingga ada waktu untuk menyiapkan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mengenai ruang baca. Tadi kan kita sudah bahas tentang fasilitas literasi gitu ya, literasi dari masa farmasi. Nah, sekarang fasilitasnya nih. Ruang baca yang ada di prodi kita sering terkunci katanya. Apakah bisa atau tidak mahasiswa untuk meminjam atau menggunakan buku dari ruang baca tersebut? Oke, jadi disuruh rajin baca tapi ruang bacanya terkunci gitu ya. Agak bertentangan. Jadi pertama mohon dimaklumi untuk semua mahasiswa, kami memang di prodi ini kami tidak memiliki tenaga pustakawan, jadi tidak ada tenaga yang tenaga admin yang bisa standby di ruang baca. Tetapi kapanpun kalian membutuhkan buku, nah kembali lagi ini Mas Hifsul gitu ya, Mas Hifsul lah pemegang kunci ruang baca, atau kalau Mas Hifsul tidak ada di ruangan, kalian bisa minta kunci itu ke ruang admin ya, seperti itu, sehingga kalian punya hak untuk menggunakan ruang baca sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sebenarnya tidak boleh dipinjam, mungkin ada beberapa koleksi yang tidak boleh dipinjam, tergantung dari koleksi itu seperti apa. Nah, tetapi bisa kalian baca sepuas-puasnya katakan gitu. Sehingga memang kami akui itu sering dikunci gitu ya, tapi kuncinya bisa dicari di ruang admin. Tahu ya, semua ruang admin kan ada di sana. Berarti kita bisa untuk meminjam itu terkait dari bukunya apa, kemudian untuk misalnya kita ada niat untuk baca gitu, kita bisa menghubungi Mas Hifsul. Kemudian terkait dari fasilitas nih Bu, kayak misalnya cokol, gitu, terus tisu di toilet, sabun, atau lampu gitu Bu. Atau mungkin kita untuk mencari kelas kosong, kita tuh keribetan gitu Bu. Mungkin ada dari beberapa kan yang merasakan ribet gitu untuk mencarinya gitu. Bagaimana nih Bu? Oke, jadi gini, untuk segala keluhan, misalkan di kamar mandi nih ya, sabun habis, tisu habis, gitu ya, kami dari prodi mohon maaf, kami tidak bisa setiap hari itu ngecek, ya. Dan kita tahu misalkan saya ruang kamar mandi dosen sama kamar mandi mahasiswa juga berbeda, gitu ya. Seandainya memang barang-barang itu habis dan kalian butuh untuk diisi, ya kami punya 2 tenaga kebersihan, mungkin udah kenal semua Mas Mubin dan Mas Kapur, itu kalian bisa melapor ke beliau berdua, gitu ya. Sehingga nanti laporan itu akan ditindaklanjuti di prodi, gitu. Sehingga nanti akan kita siapkan, termasuk lampu mati atau sebagainya, ya seperti itu. Untuk cokrol, nah ini mahasiswa kita kan student body-nya banyak ya, sekitar 300 mahasiswa. Ya, cokrol berapa sih? 4 ya. Colokannya 4 gitu ya. Bagi 4 artinya kalau semua mahasiswa bisa nyolok 1, kita butuh 150. Gitu. Ayo kerjasama dong mahasiswa gitu. Kalian di rumah juga pasti punya cokrol kan gitu. Bawa aja lah gitu ya. Karena dosen pun juga menyediakan sendiri gitu. Jadi maksudnya saya rasa tidak memberatkan, misalkan atau mungkin per angkatan bisa patung per kelas gitu ya, bisa patungan gitu ya, kan biasanya kalau di angkatan suka ada kas angkatan, ya itu bisa digunakan, bukan kami tidak menyediakan, kami di ruang kelas menyediakan 1 biasanya, kemudian di student zone itu kami menyediakan di setiap lantai. Nah ini yang di student zone suka nggak ada, ya, jadi kalau saya akhirnya kembali kemana cokrol saya gitu. Kami sudah menyediakan, tinggal misalkan nggak bisa baca pro, bawa teh, bawa apa gitu ya, karena memang kita kan sekarang sistemnya digital, di mana kita kan nggak bisa jauh-jauh dari colokan gitu ya. Nah, itu di mana kita tahu kalian sudah bayar UKT, apa mungkin pengennya segala fasilitas ada, tapi sekali lagi kerjasama itu perlu gitu ya, karena misalkan cokrol kita kasih gitu ya, seperti kalian
praktikum di lab itu kan kita ada tanggung jawab. Nah, ya katanya kayak coklat aja jadi ribet gitu. Jadi kalau memang itu hal yang bisa kalian bawa ada di rumah ya dengan legowo, dengan rela hati ya silakan. Karena kalau di ruang kelas pasti ada, di student zone ada. Nah yang di student zone nih hilang nih, ayo pada dibawa mana nih sama Ayo kalian? kemana nih Gitu ya. Jadi mungkin yang disediakan oleh prodi kami rasa sudah memadai gitu ya. Kalau kebutuhan kalian ya silakan diadakan sendiri. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai jam kuliah. Ada beberapa yang merasakan jam kuliahnya itu terasa overtime gitu, melebihi jam dari yang dijadwal. Apakah sehingga mahasiswa itu merasa tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat atau untuk sholat gitu Bu, untuk makan. Bagaimana tanggapan Ibu? Oke, ya itu memang satu ya, kita kadang gitu ya, kalau sudah ngajar itu bisa lupa waktu, saking happy-nya bisa sharing happy lah. Kan kalau kita terpaksa pasti kita nggak ngajar ya, benar itu sharing. Sehingga kadang saya pribadi ya itu suka lupa, kadang mungkin pas kita nggak pakai jam nggak ada waktu. Itu pengalaman saya dengan angkatan 19, saya pernah diingetin Bu waktunya tinggal 10 menit gitu. Jadi PJMK, setiap mata kuliah ada PJMK tuh boleh kok mengingatkan gitu ya. Misalkan nanti ternyata ada dosen yang nggak suka diingatkan ya cukup menjadi catatan. Tapi kalau kalian sudah berusaha itu lebih baik menurut saya. Jadi saya pribadi tidak masalah diingatkan dan mungkin boleh angkatan 2018 atau 19 kan saya kuliah kan Ibu waktunya tinggal 10 menit karena waktu itu bulan puasa kan kita ada pengurangan jumlah. Jadi mahasiswa memiliki hak untuk mengingatkan, asal caranya juga baik. Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf waktu kuliah ini, atau karena kami habis ini ada kuliah lagi. Bagaimana kayak kalian kalau janjian cari kuliah pengganti, itu kan kalian juga dengan ini bilang ke dosen ya, komunikasi ini kembali lagi komunikasi itu perlu. Dosen itu bukan orang yang tidak bisa diajak komunikasi. Yang penting cara kalian berkomunikasi itu bagaimana. Kan dosen ini pasti orang yang lebih tua dari kalian. Ada mungkin dosen yang pembawaannya santai, kalian disebut santai. Ada yang serius. Kalian juga sebagai mahasiswa harus tahu gitu ya bagaimana dosen ini senang diperlakukan. Ya. Sama seperti kita mahasiswa kan ada yang rajin, ada yang kurang aktif misalkan. Ya. Jadi kita sama-sama lah saling memahami. Oh, baik. Jadi kita ingatkan. Terima kasih Bu. Kemudian kita kembali lagi nih Bu ke praktikum. Ya, ada yang bertanya tentang alat bahan, ada yang mungkin merasa kurang efektif jika dilakukan berkelompok, dan ada beberapa yang merasa di laboratorium itu alat dan bahan itu diletakkan di satu meja yang di sana itu ada kelompoknya gitu Bu. Nah, sehingga kelompok tersebut merasa kesusahan untuk melakukan praktikum. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Oke, baik ya. Jadi kalau misalkan terkait alat bahan ini kurang atau bagaimana? Ada yang merasa praktikumnya itu alat bahannya kurang bagus gitu katanya, sehingga atau tidak lengkap gitu, sehingga banyak praktikumnya yang mereka merasa gagal gitu praktikum. Ini saya garis bawahi dulu, kalau dia tidak lengkap biasanya kami terutama di Wahida selaku kepala lab pendidikan itu pasti sudah menyediakan alat dan bahan, maksudnya baik Wahida pengampung ya kemudian laboran itu sudah menyediakan alat dan bahan sesuai dengan apa yang ada di modul. Ya, saya bisa bicara begitu karena saya pun memastikan bahwa pada saat saya akan praktikum semua alat dan bahan tersebut ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomongnya kurang bagus, gitu ya. Ini saya mau tanya, indikator kalian ngomong kurang bagus apa? Karena kalau kurang bagus terus gagal, gitu ya. Saya tanya, gagalnya ini karena alat dan bahan, atau kalian nggak paham praktikumnya mau ngapain gitu, karena ini kembali lagi saya tidak menyalahkan kalian, tapi ini adaptasi seperti tadi ya Sisi bilang akan adaptasi. Sama ini kan kalian tidak pernah kerja di lab, mungkin masih kenalan dulu, oh ini timbangan cara pakainya gimana. Jadi kalian kita melihat juga ya ini hampir jadi alhamdulillah ada acara ini ya. Jadi saya dapat dua sisi, dari sisi dosen dapat, dari sisi mahasiswa dapat. Kami dosen melihat bahwa mahasiswa takut kayak aduh takut rusak, aduh takut tumpah atau apa gitu ya. Ya benar, itu dihilangkan ya. Insya Allah nggak akan merusak ya, nggak akan menumpahkan. Kalaupun menumpahkan ya sudah. Tapi memang kehati-hatian dan ketelitian. Jadi kalau praktikum itu gagal ya, kalau yang dijadikan kambing hitam adalah alat dan bahan, saya agak kurang setuju. Bukan kurang, saya tidak setuju karena kami sudah menyiapkan yang prima nih. Kami nggak pernah pakai bahan yang expired.
Nah, kalau dia butuhnya teknis, kami siapkan teknis. Kalau pelarut ya, teknis kita kasih teknis. Butuh PA, kita selalu sesuai base-nya yang harus dipakai. Sehingga mahasiswa kan juga, ya walaupun ada tes, kemudian dan segala macam, tolong siapkan diri. Sehingga pada saat praktikum itu sebenarnya dengan adanya pretest, asistensi sebelum praktikum itu, kalian sudah siap. Jadi tidak harus membaca modul, harusnya hari itu mau praktikum apa, prosedurnya sudah tahu. Oh, ya ini. Dan itu tugasnya kenapa kami bikin berkelompok. Karena menghafalkan prosedur itu juga tidak mudah. Ya. Jadi bisa saling mengingat. Memang ada beberapa pilet yang seharusnya dikerjakan sendiri. Nah, untuk ini kami memang mohon maaf karena memang masih keterbatasan. Baik, karena kalian juga kemarin kita berubah dari offline dari online ke offline juga cepat gitu ya. Jadi dan mungkin memang masih ada keterbatasan alat. Nah, keterbatasan alat ini perlahan-lahan sedang kami coba benahi sehingga nanti misalkan kemarin kelompoknya berenam bisa kelompoknya lebih kecil lagi atau segala macam. Tapi ini juga minta kesabaran dari para mahasiswa sehingga nanti kami bisa memberikan yang terbaik gitu ya buat ini. Kami berprogres kok gitu ya, dan terima kasih atas masukannya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya terkait PowerPoint dari materi perkuliahan. Para dosen kalau kita mau minta tolong agar sehari setelah KBM selesai dapat dikirimkan atau diupload gitu Bu ke daring, apakah itu boleh atau tidak kita minta ke dosennya gitu? Itu tergantung dosennya mau nggak gitu ya. Karena ada, kalau saya dulu jujur saya dulu bukan termasuk dosen yang memberikan PPT. Kenapa? Karena kalian ada di kelas. Kalian bisa, apalagi anak sekarang ya, saya dikit, saya mau mulai ngajar, naruh HP-nya di meja, gitu kan, ngerekam, ya, iya kan, ya, gitu kan, ya kan. Padahal saya bertanya kembali, rekaman itu didengerin nggak, gitu kan, ya, didengerin nggak? Kenapa kalian nggak fokus melihat apa yang diberikan dosen, apa yang dicatat? Kalian meminta itu boleh, ya, meminta itu boleh, yang tidak boleh memaksa. Jadi misalkan pun akhirnya dosennya tidak memberikan gitu ya karena merasa mungkin tidak perlu gitu ya, itu kalian tinggal bisa bertanya, sekiranya tidak diberikan PPT, buku apa yang bisa kita baca, literatur apa yang bisa kita baca. Saya memang sih jadi dosen udah 12 tahun gitu ya. Dulu memang saya sering nggak ngasih PPT karena berharap masih mencatat, tapi kan zaman itu berkembang gitu ya segala macam. Sudah kita kasih PPT dan memang alhamdulillahnya dengan pandemi ini daring jadi banyak digunakan sehingga saya rasa kalau saya tanya anak PA saya sih ya ini hanya sekian persen kecil dosen yang tidak memberikan PPT. Yaitu artinya kalau kayak gitu tuh ya itu hak dosen juga, tapi kalian biar tidak kehilangan materi nanti. Karena gini, PPT itu bukan satu-satunya bahan yang bisa kalian gunakan untuk belajar UTS dan UAS ya. Tinggal tanya, kira-kira kalau ibu nggak kasih PPT-nya, bapak nggak kasih PPT-nya, kami baca apa nih Pak ya, biar bisa ujian. Oke. Ya. Jadi komunikasi lah. Ya. Kemudian Ibu terkait mahasiswa menuntut kriteria dari pengajaran dosen. Apakah kita bisa untuk menuntut hal tersebut? Karena kan terkadang ada dosen yang suaranya kecil atau penjelasannya kurang jelas, dan kita tuh sebagai mahasiswa itu kan butuh gitu diajar kan. Mungkin ada beberapa yang bilang mungkin kalian sudah pernah belajar ini ya, atau mungkin ada yang bilang pasti kalian sudah ngerti tentang yang ini gitu, sehingga mahasiswa merasa segan gitu Bu untuk mau menegur dosen tersebut. Bagaimana ini tips ya? Saya dulu jadi mahasiswa tuh nggak tahu mampu. Jadi kalau dosennya bilang sudah ngerti kan, saya ke tangan. Dulu Bu saya nggak ngerti gitu, bisa minta tolong dijelaskan gitu kan ya. Kalau dosennya masih ini, oh ya kalau gitu baca lagi gitu, kita baca. Jadi kita harus memang ini maha, kalian itu kan bukan siswa lagi, kalian maha gitu ya. Jadi mahasiswa itu kalian memang harus bisa aktif berperan serta terhadap apa yang akan didapatkan. Nah, tapi misalkan kalian tadi kembali ke pertanyaan awal, apakah boleh menuntut gitu ya? Kita itu lagi ya, dosen juga tidak bisa menuntut mau punya mahasiswa yang seperti apa. Tapi kalian bisa memberikan kritik dan saran, karena hampir di setiap akhir semester itu ada kita melakukan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Ayo pada rajin ngisi nggak? Ayo, enggak kan? Kalaupun ngisi di situ tulisannya dosennya baik-baik semua. Nah, padahal itu kesempatan kalian untuk bagaimana mendapatkan
ditindaklanjuti. Itu ada tindak lanjuti dan akan sampai ke dosen, tapi tenang saja, tidak mahasiswanya. Jadi misalkan Yusi bilang, oh Bu Anggi ini ngajarnya nggak enak, gitu. Itu akan nyampe bahwa Bu Anggi ngajarnya nggak enak, tapi saya tidak akan tahu bahwa yang katakan adalah Yusi, gitu kan. Jadi tapi tetap walaupun itu kritik dan saran, gunakan bahasa yang sopan. Jadi kalian boleh sharing, misalkan ada dosen yang suaranya kecil. Sebenarnya kalau suaranya kecil, kita di kelas itu juga bisa ada mikrofon gitu kan, sehingga mungkin TJMK bisa menyiapkan mikrofon apabila dosen itu tengah mengajar, kan pasti tahu, oh misalkan oh Banggi suaranya kecil nih, ya benar, atau karena masker bisa jadi suara kecil itu kan masker gitu ya. Kita siapin mikrofon. Kemana minta mikrofon? Kembali lagi ke Mas Isul gitu ya. Jadi untuk segala kebutuhan peralatan perlengkapan kalian bisa menghubungi Mas Isul. Tapi tolong jangan mendadak. Maksudnya begini, baru mau mulai kuliah, jadi kita sehari sebelumnya Mas Isul, besok Banggi ngajar, Banggi suaranya kecil, bisa kita tolong di ruangan disiapkan mikrofon seperti itu. Ya, baik. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya terkait mata kuliah. Ada nih teman-teman kita yang nanya, kenapa mata kuliah metodologi penelitian adanya itu cuma di semester 6 gitu Bu? Gimana? Baik, jadi kenapa mata kuliah Metopen itu ada semester 6? Nah, nanyanya pas saya juga jurusan Metopen gitu ya. Nah, jadi karena memang salah satu tujuan pembelajaran tersebut adalah kita mempersiapkan mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. Nah, kita tahu bahwa tugas akhir proposal itu kalau mahasiswa ini on the track gitu ya, akan dilakukan di semester 7. Sehingga kenapa itu menjadi alasan semester 6 adalah pilihan kami memberikan biar tidak terlalu lama bedanya. Karena mahasiswa juga, sorry itu saya ya, hari ini jadi besok lupa kalian gitu ya. Jadi kita melihat dan itu mahasiswa dari tahun ke tahun seperti itu. Bahkan saya pun mungkin dulu pas jadi mahasiswa begitu. Jadi atas dasar itu saja, karena tujuan dari Metopen selain memberikan pemahaman bagi kalian untuk bagaimana bisa merancang suatu penelitian, itu sebenarnya juga mempersiapkan kalian untuk menyusun proposal skripsi dan menyelesaikan proposal tugas akhir dan menyelesaikan tugas akhir. Sehingga itulah kenapa dia ada di semester 6. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, yang kita tanya ke Bu Anggi, terkait suasana yang paling sering terjadi nih beberapa waktu yang lalu, terkait mahasiswa yang sakit. Apakah prodi akan menyediakan atau mengapa tidak disediakan UKS gitu di prodi kita itu? Oke, UKS itu singkatannya apa ya itu? Unit kesehatan siswa sekolah. Unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah ya. Jadi karena kalian sudah sekolah, dan itu jawaban ngeles saya gitu ya. Tapi gini, ya saya juga concern banget sama kejadian akhir-akhir ini ya. Sampai saya juga dihubungi gitu oleh pihak bahwa seberat apa sih kuliah di farmasi sampai banyak banget yang pingsan. Katanya Yusi nih kayaknya paling banyak pingsan gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa. Cuman alhamdulillah pas puasa nggak ada yang pingsan ya. Ya, aman. Pas puasa aman. Nggak tahu mungkin kenapa. Nah jadi gini, kami memang tidak ada unit kesehatan ya di mana di kampus gitu ya. Nah, kemudian memang pada saat misalkan ada yang pingsan, suasana ini menjadi genting gitu ya. Jadi maksudnya bingung cara bawa ke bawah apa segala macam. Nah, ini bertahap kita perbaiki. Jadi kalau untuk sebenarnya obat-obatan standar kotak P3K itu sebenarnya ada kita taruh di ruangan rapat lantai 1 dan ada juga di ruang admin. Jadi misalkan ada mahasiswa ngerasa aduh pusing, butuh minyak angin apa-apa, sebenarnya ada bisa minta ke ruang admin atau tangannya terluka saat praktikum gitu di lab itu juga ada kok kotak P3K-nya gitu. Nah, cuman memang kalau untuk menyediakan satu ruang khusus untuk seperti UKS ya, seperti di sekolah-sekolah pada umumnya itu tidak ada gitu ya. Dan ini kayaknya di satu Unkam juga tidak ada ya, di satu Unkam tidak ada. Tinggal gimana ya, saya lagi mencoba, kita punya PRC, mungkin ada yang gabung sama PRC ya, ketuanya Raji kalau tidak salah gitu, itu bisa ngebantu prodi sebenarnya nanti. Tapi karena itu juga masih baru sedang ini kan, nanti kita mungkin akan bekerja sama dengan PRC. Nah, untuk mahasiswa kejadian mahasiswa yang saya sering pingsan ini, kalau kemarin angkatan 21 sudah saya ingatkan ya pada saat kuliah botani. Sekarang gini, ini untuk semua angkatan, mumpung diangkat sama Yusi, terima kasih ya Yusi. Jadi tolong memang ini kita tuh ada
adaptasi dari online ke offline ya. Mungkin dulu waktu kuliah online, kalian lapar, kalian tinggal matikan kamera, kalian makan, bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang kuliah offline kan yang ada nggak bisa. Kalau saya boleh kalian makan di kelas saya satu kelas dikasih makanannya gitu kan. Bercanda ya. Jadi tolong waktu itu dibagi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau memang merasa nggak sarapan, maka bangunlah lebih pagi agar bisa sarapan. Jangan tidur larut karena kadang karena tidurnya larut ya, sekarang kan godaan mahasiswa juga banyak ya, scroll IG tahu-tahu udah jam 1, scroll TikTok tahu-tahu jam 2, tahu-tahu lo sudah subuh gitu. Jadi akhirnya tidur sebentar nggak sempat sarapan. Padahal yang penting adalah sarapan, bukan scrolling. Bukan saya bilang kalian nggak boleh bersosial media, silahkan. Tadi ya tetap bersenang-senang, tapi tolong diatur waktunya. Kemudian kalau memang merasa bahwa nggak bisa perutnya kosong karena punya mah atau sebagaimana penyakit mah atau sebagaimana, ya tolong disiapkan. Ini kalian sudah harus bisa memanage diri kalian sendiri. Jadi misalkan ada roti di tas, atau misalkan sambil pagi sambil beli sarapan. Jadi di waktu kan harusnya kalau di tempat waktu perkuliahan, misalkan antar kuliah minimal punya 20 menit. 20 menit dari kuliah yang satu ke kuliah yang lain. Itu kalian sudah siap sebelum kuliah. Jadi sudah ada di kelas gitu ya. Jadi kalian bisa makan di kelas ya, sehingga terisi. Karena kalau harus turun lagi kantin kita juga kan buka nanti yang punya prodi gitu ya, dalam waktu dekat sudah ini. Jadi ngantri di kantin kan juga butuh waktu, belum nunggu diladenin apa segala macam gitu ya. Jadi memang gimana caranya kalian bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Dan saya harap kejadian kemarin hari Kamis itu adalah kejadian terakhir, tapi itu tetap menjadi concern dari prodi. Kenapa banyak sekali mahasiswa yang rata-rata pada bilangnya belum makan. Ya. Kalau gini, memang kita mahasiswa itu paling enak tuh makan nasi panas, misalkan ya, nasi panas semuanya hangat itu lebih enak. Tapi jika itu tidak memungkinkan selama kalian hari itu kebetulan jadwalnya penuh, tolong di apa ya? Yang penting kalian makan, yang penting tidak perlu kosong-kosong gitu. Karena daripada kalian ini dan kadang itu memang antar kuliah itu godaannya banyak, ngobrol sama teman atau aktif gitu ya. Jadi kalau memang buat yang nggak tahan lapar sebenarnya, tapi kalau makannya telat terus menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mungkin sudah harus mulai nyetok di tasnya masing-masing gitu ya. Gitu. Nah kalau butuh obat sebenarnya atau ini bisa kita punya kotak bisa. Mungkin kalau terkait obat sudah disediakan gitu Bu ya. Bagaimana jika misalnya ada lagi di kasus teman kita yang sakit atau pingsan kayak kemarin, sedangkan dia sendiri tuh nggak bisa untuk bawa dirinya tuh turun, apalagi kita tahu kita punya tangga gitu. Apakah ada rencana dari prodi untuk memfasilitasi seperti tandu gitu Bu? Ya kalau dia pingsan otomatis kita nggak bisa bawa turun sendiri ya. Seperti itu. Jadi tandu ini kemarin sudah sempat jadi bahasan kita juga gitu ya, untuk memudahkan. Nah ini makanya tadi saya bilang kayaknya kerja bareng dengan CRC, sehingga tandu itu kan CRC itu kan untuk farmasi rescue community ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita tanggap ibaratnya kayak PM sejenis PMR mungkin kalau yang belum tahu CRC apa, tapi dia lebih ke farmasi gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya gitu ya, prodi bekerjasama dengan CRC ya, nanti kita akan ada pembicaraan mungkin antara baik pembinanya, Bu Amel, dan juga Adi sebagai ketua, biar kondisi ini bisa teratasi dengan baik. Kalau pas orangnya kecil, enak bikin ngangkutnya ya, tapi kalau kayak saya agak pusing yang ngangkut siapa. Terus kadang-kadang saya salutnya, temannya pingsan perempuan gitu ya, beberapa kali teman-teman perempuannya itu bilang, ini perempuan kami aja yang angkat gitu ya, yang laki-laki teman-teman lakinya nggak boleh gitu ya. Di satu sisi saya salut gitu, kalian masih melindungi teman kalian, tapi perempuan juga tenaganya terbatas. Jadi ya makasih juga tadi masukan tandu ini juga kemarin sudah kita bahas gitu ya, insya Allah nanti segera bisa kita realisasikan. Tapi harapan saya juga mahasiswa jangan karena ada tandu setengah gitu ya, sebisa mungkin juga manajemen waktu ya, makan, sholat, dan kuliah itu berjalan dengan baik, sehingga tidak terulang. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, jadi itu nih jawaban dari Bu Angki yang bisa kita tangkap. Kalau misalnya kita mau pakai musola, mungkin kita sudah bisa menggunakan musola di minggu depan. Kemudian Bu Angki juga sudah membuat rencana
kelas kita yang di angkatan 21 akan dibagi menjadi tiga kelas lagi. Kemudian terkait lab, mungkin yang saat kita sudah offline sekarang ini kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kemudian juga untuk loker, nah loker kita sudah menjadi masukan untuk Ibu Kapolda Digital. Kemudian untuk mahasiswa yang akan ikut lomba, itu bisa mungkin berkomunikasi dengan dosen yang berwenang gitu, atau dengan dosen yang dianggap mampu untuk membimbing. Dan untuk surat rekomendasi beasiswa bisa langsung menghubungi Mas Ibtu, tapi jangan mendadak, ingat kata Bu Anggi, karena yang mendadak itu biasanya susah gitu Bu ya. Terus juga untuk fasilitas yang dibutuhkan gitu, kita bisa menghubungi Mas Muin dan Mas Fatur. Terkait cokol mungkin bisa ya untuk angkatan-angkatan untuk mempersiapkan dari kas angkatannya. Kemudian untuk yang overtime, yang jam kuliah berlebih, bisa mengingatkan dosen terkait jamnya itu sudah sampai mana. Bisa diingatkan, Bu, mungkin 5 menit lagi sudah habis waktunya, kayak gitu. Terkait alat lab, itu kata Bu Anggi sudah sesuai dengan grade yang ada. Kemudian itu sebenarnya masuk dari diri kita sendiri. Kita bisa siapkan, tapi kita harus sabar gitu menggunakan alatnya yang mungkin kita butuhkan untuk individu gitu ya Bu ya. Kemudian untuk PPT itu merupakan hak dosen. Mungkin bisa dikomunikasikan kepada dosen tersebut. Jika mungkin dosen yang tidak mau kasih PPT, kita bisa minta saran gitu. Gimana Bu terkait pembelajaran untuk biar kita tuh bisa melakukan ujian UTS atau UAS secara baik gitu. Yang perlu kita ingat untuk meminta fasilitas dan hal-hal yang lain kita harus jangan mendadak gitu Bu ya. Kemudian untuk obat-obatan dasar, mungkin ada teman yang terlupa di UKS atau mungkin ada teman-teman yang butuh obat seperti mungkin Proma gitu Bu ya, untuk yang mah bisa langsung ke ruangan admin karena di sana ada P3K-nya. Kemudian untuk yang sakit, kita harus usaha menjaga bukan cuma manajemen diri, tapi kita juga harus manajemen waktu yang kita punya. Seperti kita jangan tidur larut, atau mungkin kita bisa bawa roti atau makan dari rumah kita gitu ya Bu ya. Terkait tadi aksi mengenai tandunya sudah masuk ke wacana gitu ya, sudah masuk ke rencana yang ada yang sudah disiapkan oleh Ibu Kapolda kita tercinta. Mungkin terima kasih banyak Ibu atas ilmu dan informasi dan juga waktu yang sudah diberikan. Semoga informasi yang kita dapat hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Nah, jangan lupa buat teman-teman follow kita di Instagram @HMS-FK-Unram dan subscribe channel YouTube kita di HMS Unram dan Spotify kita di HMS FK-Unram. Akhir kata, boleh kasih masukan? Boleh. Jadi mohon maaf ini Yusi ya. Jadi kalian terutama yang dalam masa adaptasi ini, kalian setiap mahasiswa punya dosen PA, dosen pembimbing akademik ya. Nah, biasanya dosen pembimbing akademik ini akan kalian temui itu sebelum UTS, sebelum UAS, dan KHS. Kalau itu dirubah gitu ya. Jadi jika kalian memang ada suatu permasalahan itu kalian juga bisa berkomunikasi dengan beliau. Jadi bukan hanya sekedar untuk bertanya, beliau itu bukan hanya sekedar bertanya sejauh mana studi atau segala macam gitu, tetapi kalian bisa membangun hubungan yang harmonis gitu dengan dosen PA sehingga misalkan ada permasalahan, mungkin kalau ngomong semua langsung kan forum ini nggak selalu ada ya. Nanti kita lewat dosen PA biasanya nanti kami pada saat rapat evaluasi itu dosen PA suka menyampaikan masukan-masukan dari beberapa mahasiswa sehingga kami prodi tidak menutup diri dari segala koreksi saran ya masukan dari mahasiswa, itu sangat membantu kami untuk membuat prodi ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi silakan dan jangan lupa isi edom ya. Edom itu penting kalau kalian mau perkuliahan itu juga minimal enak. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas ilmu, informasi dan juga waktu yang sudah diberikan. Semoga informasi yang kita dapat pada hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow kami di Instagram @HMS-FK-Unram dan subscribe channel YouTube kita di HMS Unram. Dan jangan lupa Spotify kita di HMS-FK-Unram. Akhir kata, saya Nurhan Nistia mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast